Tadi pagi kami mendapat pesan dari teman-teman kami yang mengaku aswaja ya. Mereka bertanya melalui pesan singkat, katanya, kenapa ustadz-ustadz salafi tidak bisa menerima perbedaan, katanya ya. Maka kami jawab begini ya, saudara penanya. Jika memang hukum tersebut tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan di kalangan ulama, maka tidak mungkin kami katakan bahwa hukum tersebut ada perbedaan, ada khilaf ya. Tetapi jika memang hukum tersebut memang ada khilaf, ada perbedaan, maka kami juga akan menjelaskan bahwa masalah tersebut masalah khilafiyah ya. Kami contohkan masalah khilaf yang sederhana ya. Seperti contohnya hukum membaca bismillah di surah Al-Fatihah misalnya ya. Itu hukumnya khilafiyah. Menurut mazhab Asy-Syafi'i disunnahkan ketika membaca surah Al-Fatihah bismillahnya dikeraskan. Dalilnya mana? Dalilnya hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'tumul Fatihah qara'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda min ayatiha." Artinya, jika kalian membaca surah Al-Fatihah, maka baca bismillahirrahmanirrahim, sebab bismillah itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Nah, hadis ini dijadikan dalil oleh Al-Imam Asy-Syafi'i atau dijadikan dalil oleh ulama Syafi'iyah bahwa hukum mengeraskan baca bismillah itu hukumnya sunnah ya. Tetapi ulama yang lain seperti mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa tidak disunnahkan dikeraskan, yang sunnah itu disirkan, dipelankan berdasarkan hadisnya yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Diterangkan di sana, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar kanu yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Di dalam riwayat yang lain, la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Diterangkan di sana, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, mereka memulai salatnya langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin, la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Nah, hadis ini dijadikan rujukan oleh mazhabnya Imam Abu Hanifah dan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal bahwa ketika membaca surah Al-Fatihah, membaca bismillahnya disirkan, dipelankan ya. Nah, itu sedikit contoh hukum yang hukum tersebut memang masalah khilafiyah ya. Tetapi tidak semua hukum masalah khilafiyah ya. Tetapi masalah hukum musik, hukum tahlilan, itu siapa yang berbeda pendapat? Mazhab Syafi'i tidak tahlilan, mazhab Maliki tidak tahlilan, mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal tidak tahlilan, mazhabnya Imam Abu Hanifah juga tidak tahlilan ya. Bahkan di dalam kitab-kitab mereka membuat makanan di keluarga mayit, hukum kumpul-kumpul di keluarga mayit, para ulama mengatakan hukumnya bid'ah, baik di ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah dan lainnya ya. Ulama Syafi'iyah mengatakan
ma yaf'aluhu an-nasu minal ijtima' 'inda ahlil mayyit wa sun'il ta'am minal bid'il munkarah. Adapun kebiasaan masyarakat berupa kumpul-kumpul di keluarga mayit dan membuat makanan, maka hukumnya bid'ah yang munkar. Itu di dalam I'anatul Talibin, kitab ulama fikih mazhab Syafi'i. Kemudian ulama dari mazhab Maliki, Syekh Muhammad Ulaisi al-Maliki mengatakan, wa amma jam'un nasi ala ta'ami baitil mayyiti fa bid'atun makruhatun illam yakun fil warasati saghirun wa illa fahuwa haramun. Adapun mengumpulkan orang untuk makan di keluarga mayit, di rumah keluarga mayit, maka hukumnya bid'ah yang dibenci jika yang meninggal tidak mempunyai anak kecil. Adapun jika yang meninggal itu mempunyai anak kecil, maka membuat makanan itu fahuwa haramun, hukumnya haram. Jadi tidak setiap hukum-hukum masuk ke masalah khilafiyah, tidak ya. Ada memang yang masuk ke masalah khilafiyah dan ada juga yang bukan masalah khilafiyah ya. Seperti hukum tadi yang kami sebutkan, memang itu terjadi khilaf. Hukum membaca bismillah di dalam surah Al-Fatihah terjadi khilaf. Kemudian hukum qunut subuh terjadi khilaf. Hukum batal wudu menyentuh istri terjadi khilaf. Tetapi untuk masalah tahlilan, masalah musik, mazhab siapa yang membolehkan, yang menghalalkan? Jika masalah tersebut atau hukum tersebut tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan di kalangan ulama, jangan disebutkan khilafiyah ya. Khilafiyah itu yang ada dalilnya. Ini mengatakan haram, ini dalilnya. Yang ini mengatakan boleh, ini dalilnya. Sementara masalah tahlilan, masalah musik itu sudah disepakati oleh para ulama bahwa tahlilan tidak pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama yang lainnya ya. Begitupun musik, para ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Imam Bukhari dan seterusnya, mereka juga mengharamkan musik ya. Jadi jangan sedikit-sedikit, oh ini masalah khilafiyah. Tidak bisa seperti itu ya. Kalau sedikit-sedikit khilafiyah, nanti semua masalah jadi khilafiyah. Bagaimana hukum riba? Oh, riba khilafiyah. Bagaimana hukum zina? Zina juga khilafiyah. Lama-lama sholat yang 5 waktu juga khilafiyah ya. Tidak seperti itu ya. Kalau sekedar ini khilafiyah, tetapi tidak bisa memberikan hujah, jangankan orang dewasa, anak kecil pun bisa mengatakan, oh ini khilafiyah, ini khilafiyah. Ketika mengatakan ini khilafiyah, ini perbedaan, harus bisa menghadirkan hujah. Menurut mazhab ini hukumnya haram, ini dalilnya. Tetapi menurut mazhab ini hukumnya halal, ini dalilnya. Begitu loh caranya. Nah mungkin seperti itu, mudah-mudahan penanya paham ya.